Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redita Maharani Abdul Qadir dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang ekologi. Langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, apa itu ekologi? Ekologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Lalu, apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Di setiap komponen ekosistem ini memiliki sebuah makna khusus bagi komponen lainnya. Nah, hubungan saling ketergantungan antara komponen ekosistem ini sangatlah terorganisir. Hubungan tersebut berlangsung secara dinamis sehingga terjadilah keseimbangan lingkungan. Lalu yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih bentuk hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen ekosistem tersebut? Nah, pada materi ini kita akan membahas komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Semua ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan, tersusun atas komponen-komponen. Nah, berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang akan kita bahas pertama ini adalah komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Komponen abiotik merupakan suatu komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik ini meliputi udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembaban, derajat keasaman atau pH, dan topografi. Komponen abiotik ini memiliki suatu peranan yang penting dalam membentuk dan menyeimbangkan ekosistem ini. Komponen abiotik juga sangat berkaitan erat dengan komponen biotik untuk kesuksesan suatu ekosistem tersebut. Nah, kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan, sehingga jika salah satu ada yang mengalami kendala, maka akan dapat berakibat satu sama lain, termasuk akan berakibat juga pada organisme di dalam ekosistem tersebut. Fungsi utama dari komponen abiotik ini adalah sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap kemampuan reproduksi suatu spesies organisme atau makhluk hidup di dalam suatu ekosistem tersebut. Hal ini dikarenakan kelangsungan hidup organisme tersebut tidak akan optimal apabila tidak ada faktor dari komponen abiotik yang menunjang. Contohnya, misal komponen abiotik seperti air, udara, kelembaban, dan cahaya matahari tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh pada kelangsungan hidup tumbuhan di ekosistem tersebut. Yang paling utamanya adalah cahaya matahari ya Kak, karena cahaya matahari ini sangat diperlukan untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, jika sinar matahari tidak cukup, maka tumbuhan tersebut akan mati karena tidak mampu bertahan hidup. Terus, jika tidak ada tanaman atau tumbuhan, dikarenakan tumbuhannya mati karena kekurangan sinar matahari tadi, maka hewan pemakan tanaman juga akan terancam punah karena makanan yang tersedia akan berkurang dan akan berujung pada
ekosistem yang tidak seimbang. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai materi biotik. Komponen biotik ini meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata termasuk manusia juga. Nah, berdasarkan segi tingkat trofik atau nutrisi, maka komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof ini merupakan organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil, sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan komponen heterotrof merupakan organisme yang di dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Setiap komponen biotik ini memiliki peranan dan fungsi masing-masing untuk mempertahankan suatu bentuk ekosistem. Manusia juga sebagai komponen biotik utama yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan, pemusnahan, dan juga penyebaran komponen biotik lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di dalam suatu ekosistem ini terjadi interaksi antara satu komponen biotik dengan komponen biotik lainnya, dan juga antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik ini dapat terjadi antar spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Nah, terdapat beberapa tipe-tipe interaksi antar spesies, yakni yang pertama, tipe netralisme. Netralisme ini merupakan sebuah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini, tidak ada yang diuntungkan maupun tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang kedua, tipe kompetisi atau persaingan. Tipe kompetisi ini adalah sebuah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies ini memiliki kebutuhan yang sama. Nah, dalam tipe kompetisi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik ini merupakan suatu kompetisi yang terjadi antara organisme atau individu yang memiliki spesies yang sama. Kemudian, kompetisi interspesifik ini merupakan suatu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda. Selanjutnya, tipe komensalisme. Tipe komensalisme ini merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung, sedangkan pihak yang lain tidak terpengaruh atau tidak dirugikan. Selanjutnya, tipe amensalisme. Amensalisme ini merupakan suatu interaksi antara dua spesies atau lebih yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lain tidak terpengaruh atau tidak berakibat apa-apa. Tidak rugi, tidak untung. Kemudian selanjutnya tipe parasitisme. Tipe parasitisme ini merupakan suatu interaksi antara dua spesies atau lebih yang akan berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya beruntung. Biasanya, tipe parasit ini memperoleh makanan dari tubuh inangnya. Makanya inilah tipe ini akan mengakibatkan salah satu pihaknya dirugikan dan salah satu pihaknya beruntung. Kemudian, tipe predasi. Tipe predasi ini merupakan suatu interaksi makan-memakan antar organisme. Pada tipe predasi ini, umumnya tubuh predator berukuran lebih besar daripada mangsa. Kemudian, tipe protokooperasi, yaitu
Tipe ini merupakan suatu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing tidak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Kemudian yang terakhir, tipe mutualisme, yaitu merupakan suatu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan suatu keharusan. Baiklah, saya rasa begitu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau kurang dan lebihnya pada saat saya memaparkan materi, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.